Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Wahyudin dari Arahan. Ini Buya, saya melihat syair Buya ini, puisi Buya ini seperti mengingatkan saya kepada ungkapan Imam Syafi'i itu Buya. Imam Syafi'i pernah mengatakan da'il ayyam taf'alu ma tasya wa tib nafsan idza hakamal qada wa la tajza' li hadisatil layali famal li hawadisid dunya baqa. Ya, jadi apa yang lalu biarlah berlalu gitu Bu ya. Jadi seolah-olah ada kesan moralnya di sini itu Bu ya. Seperti ada apa ya, untuk mencari jati diri gitu Bu ya. Ini kan orang ini dia istilahnya tidak menyesali, sudahlah yang lalu biarlah berlalu, dan dia mendapatkan kesenangan ketika dia mendapatkan orang yang bisa mengerti dirinya gitu Bu ya. Ya, seorang perempuan yang bisa menggambarkan tentang dirinya. Nah, saya melihat apakah ini juga apa istilahnya prasyarat untuk mencari jati diri Bu ya. Karena saya melihat di sini ada apa istilahnya rekonsiliasi besar ketika dia harus memaafkan orang yang bersalah kepada dirinya. Kemudian juga apa istilahnya membiasakan diri dengan sesuatu yang pahit sehingga yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis di dalam kehidupan Bu ya. Iya. Apakah ini juga menjadi syarat-syarat untuk menemukan jati diri gitu Bu ya? Iya. Begini, tadi saya katakan ini ada filosofisnya begini. Ini psikologi balas dendam ya. Memang banyak orang yang kepengen balas dendam. Dan itu ada kadang-kadang nyangkut dengan teks agama, al-ainu bil aini wal anful bil anfi wal udhunu bil udhuni. Mata dibayar mata, hidung dibayar hidung, telinga dibayar telinga. Itu kan seperti itu. Tapi kan nyatanya bukan seperti itu. Bahwa ketika Anda ingin membalas dendam, itu artinya Anda ingin mendapatkan kesenangan, ingin mengobati luka hatimu. Oke? Pukul-pukul lagi ya. Nah, setelah Anda membalas dendam, ini akan menimbulkan secara impulsif dendaman berikutnya. Orang itu dendam lagi dan ujungnya tidak akan pernah selesai. Bagaimana kita akan bisa menghilangkan kejahatan di dunia kalau satu kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi? Itu satu. Kemudian kesenangan yang ingin kamu capai kan hanya sekedar ingin mengobati luka hatimu. Ya memang kamu dendam, bayar dendam, pukul-pukul lagi. Setelah itu kamu merasa plong kan, senang. Tapi kan sementara. Kalau kamu ingin kesenangan sementara, silahkan balas dendam. Tapi kalau kamu ingin kesenangan yang abadi, sebaiknya engkau ampuni saja kesalahan orang lain itu. Iya, luar biasa. Lah iya. Saya kira itu pesan moral saya kan gitu. Tapi kalau Anda memilih pengen senang sementara, silakan balas dendam. Tapi setelah itu apa yang kau nikmati? Tidak ada kebahagiaan yang kau dapat kecuali hanya merasa puas karena orang itu kamu balas lagi. Itu aja selesai. Tetapi ketika kita mengampuninya, di balik kita mengampuni orang lain, Allah tidak menunggu hari kiamat ya. Di dunia saja secara psikologis Allah akan berikan kedamaian dalam hati kita itu. Ya. Oke. Yuk kita mengamatinya. Begitu kita sudah tidak punya dendam, tidak punya kebencian kepada siapapun, percayalah, begitu kepalamu nempel di bantal, kamu langsung bos masuk dalam tidur yang lelap. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi memang sulit Bu ya. Memang sulit untuk bisa menghilangkan dendam dan kebencian. Umumnya orang bisa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kita sulit berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Pada umumnya. Nah ini saya kira perlu kiat-kiatnya ini Bu ya. Ya memanglah itu kan nanti juga begini, ketika kita berbuat baik pun itu kan ada kriteria dan kualitas kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah kita kenal,
itu levelnya beda. Orang yang kita tolong karena ada hubungan persaudaraan, itu ceritanya lain lagi. Kita menolong orang yang dulu dia pernah menolong kita, pernah berbuat baik, itu ceritanya lain lagi. Dan kita menolong orang yang dulu pernah menjahati kita, itu lain lagi. Mana yang paling hebat? Yaitu ketika kita mampu untuk tidak lagi melihat kejahatan orang lain. Ya, aku berbuat nggak ada urusan, itu dosa-dosanya dia. Yang penting dia lagi susah, aku bantu juga, nggak ada urusan. Nah, sehingga di mana letaknya keikhlasan akan teruji dari sampel-sampel ini. Ketika engkau melihat seseorang yang tidak kamu kenal, kamu bantu, itu hanya didorong oleh kamu merasa kasihan. Orang itu sedang susah. Ketika yang datang itu adalah saudaramu, kamu menolongnya didorong oleh karena kerasa belenak. Tetapi ketika engkau menolong orang yang dulu pernah berbuat baik, yang engkau kebaikanmu didorong untuk ingin membalas budi kebaikan orang lain, tetapi ketika yang kau tolong orang yang menjahati kamu, baru saya yakin bahwa Anda berbuat untuk Allah semuanya.